Tanya, polisi membuka nggak handphone itu? Saya nggak yakin kalau dia nggak buka. Pasti dibuka. Geger, terbukti kasus Vina direkayasa Rudiana dan Polda Jabar, komplotan saksi palsu dan penyidik ditangkap. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk reaction kali ini, yang paling menarik di kasus Vina ya, kan arahnya sudah terang benderang ke kecelakaan tunggal dengan berbagai saksi. Lalu ada beberapa bukti juga dari ekstrak chat Widi, Mega gitu. Tapi di sini ada suara hati netizen yang masih analisanya itu arahnya ke pemerkosaan dan pembunuhan. Nah, kenapa ini orang masih yakin arahnya ke sana gitu? Sebaiknya kita tonton bareng-bareng. Jangan lupa komentar sebanyak-banyaknya. Ya, kita simak. Jadi kali ini kembali saya bahas kasus Vina Cirebon ya, yang saya beri judul jelas Vina adalah korban pemerkosaan. Ya, jadi jelas Vina itu korban pemerkosaan. Sebelum dilakukan kekerasan sehingga Vina meninggal, itu dilakukan ruda paksa, pemerkosaan. Ya, jadi dari mana saya tahu dasarnya apa? Ya, karena setelah saya menonton channel Koko Cirebon, itu ada pamannya Vina, Habib itu diwawancara. Kemudian saya cocokkan dengan keterangan pemandi jenazah, nenek yang memandikan jenazah tahun 2016, dan saya cocokkan dengan visum dokter. Ini visum dokter ya, bukan asal bikin. Visum dokter tahun 2016 itu saling kesinambungan, berketerkaitan. Ya, sebelumnya mari kita baca dulu tentang visum dokter tahun 2016. Jadi ini Vina pertama kali divisum ya, waktu kejadian pada tanggal 27 Agustus 2016. Oke, saya baca. Vina pertama kali divisum saat malam kejadian di RSUD Gunung Jati Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Dokter forensik hanya menemukan pendarahan dari kemaluan Vina saat melakukan visum luar. Dalam dokumen hasil visum yang diteken Dokter Andri Nur Rahman dan Dokter Ihda Silvia, itu tak ditemukan cairan sperma di bagian luar ya, di bagian luar tubuh Vina. Ini pada pas saat kejadian 27 Agustus. Nah, kemudian 10 hari kemudian jenazah Vina diangkat lagi. Ya, setelah banyak kontroversi. Akhirnya untuk mengecek apakah ada pemerkosaan atau tidak. Nah, saya bacakan. Selain ikut dalam visum pertama, Andri Nur Rahman juga ikut mengautopsi jenazah Vina saat proses ekshumasi pada tanggal 6 September 2016 atau sekitar 10 hari setelah kematian Vina. Saat visum ini atau visum kedua, setelah ekshumasi itulah Andri menemukan sperma di dalam kemaluan Vina. Ini di dalam ya, dalam kemaluan Vina. Ia disebut membawa sampel sperma itu ke laboratorium Rumah Sakit Bayangkara. Nah, dari situ jelas ya, ada seorang dokter ahli forensik namanya Ari Nurrahman. Dia yang pada tanggal 27 Agustus memeriksa jasad Vina. Dia melihat, mohon maaf, bagian kemaluan Vina itu dari luar, tidak mendalami secara dalam. Cuma dari luar ada bengkak dan ada pendarahan ya, dari kemaluannya ada pendarahan malam itu. Dan dokter ini dokter pintar ya, dokter tahu mana pendarahan, mana karena haid datang bulan, dan itu adalah darah segar ya. Ini dokter yang pertama memeriksa, dia hanya melihat dari bagian luar. Nah, kemudian besoknya itu jenazah dimandikan oleh nenek yang memandikan jenazah. Nah, nenek tersebut setelah memandikan bagian luar dan dalam, dia menemukan sperma. Kurang lebih kesaksian dari Habib itu 1 telungkup tangan segini sperma ditemukan. Nah, mungkin kalian bertanya, dari mana neneknya dapat sperma 1 telungkup itu? Kalau logika saya, ini nenek kan memandikan jenazah secara luar dan secara dalam. Maka mungkin pas, mohon maaf, saat kemaluannya itu dibersihkan, disitulah dia mendapatkan ketika ditarik ada sperma 1 telungkup pas nenek itu memandikan jenazah. Ya, nah bedanya dokter yang pertama hanya melihat darah bagian luar, namun nenek ini memandikan sampai dalam, memasukkan tangan ke dalam, menemukan sperma.
Dan logikanya kalau sperma satu telungkup tangan ini itu bukan satu laki-laki. Ya, kalau normalnya laki-laki itu paling beberapa sendok, tapi kalau satu telungkup, mohon maaf dalam pandangan saya, ini bukan satu laki-laki, mau 2 atau 3 atau 4, yang jelas sperma ini bukan milik satu orang. Ya, jadi disitulah besar kemungkinan ini pemerkosaan. Kemudian setelah dimandikan, dikubur 10 hari kemudian, barulah dokter yang sama Nur Rahman ini mengecek ke dalam mohon maaf lubang kemaluan korban, ditemukan sperma. Ya, jadi paham maksudnya. Pertama dokter ini hanya melihat bagian luar, robek dan pendarahan. Ya, hari kedua nenek ini memandikan sampai ke dalam, ditarik sperma. Barulah diotopsi 10 hari kemudian dokter ini baru sampai ke dalamnya diperiksa. Kalau kasus ini satu kubu yakin ke pemerkosaan dan pembunuhan, satu kubu yakin ke kecelakaan, nanti pasti pada saat perdana PK ya kasus 6 terpidana ini ya dokternya dihadirkan, pemandi jenazah juga nanti dihadirkan. Mana aja kuat-kuatan bukti ya, mana yang jujur, mana yang tidak, itu aja sih intinya ya. Walaupun dari sisi saksi 6 terpidana yang dibantu oleh Bu Titin sama Pradi itu arahnya ke kecelakaan tunggal gitu, tapi ini bisa jadi mungkin ada oknum lain ya, ada oknum lain yang melakukan hal terkeji ini, tapi bukan 6 terpidana gitu. 6 terpidana ini bisa jadi ya dijadikan kambing hitam mungkin ya, ini kan masih nanti keputusannya hasil dari sidang PK 6 terpidana, satu kesempatan untuk mereka untuk penunjukan langsung gitu hasilnya di akhir nanti kita simak lagi. Dan memang benar ada sperma. Ya, jadi besar kemungkinan memang terjadi pemerkosaan itu. Terus kalian bilang, tapi kata Mega dan Widi dia lagi haid bang, beli pembalut. Kalau saya lebih percaya pada dokter ini dan pada yang memandikan jenazah. Saya tanya kepada kalian, apakah Mega Widi ikut memandikan jenazah? Apakah Mega Widi dokter malam itu yang melihat? Enggak. Ya, saya lebih percaya pada yang memandikan jenazah dan dokter itu daripada orang yang mengaku kenal dengan Pina cuma dari hari Sabtu ke Sabtu, cuma seminggu 8 hari, namun selalu membicarakan kejelekan Pina. Ya, namun seperti sudah kenal selama 8 bulan. Jadi saya lebih percaya yang memandikan jenazah dan dokter itu. Bahkan karena inginnya agar kelihatan tidak ada pemerkosaan, si Mega di YouTube-nya Kang Deddy sampai ngomong yang tidak etis. Ngomongnya begini, wah waktu itu saya ke toilet, ke kamar mandi, ada celana dalam Pina warna hitam berlumuran darah gitu loh. Ya, sampai seperti itunya untuk membuktikan bahwa ini bukan kasus pemerkosaan. Tapi faktanya dokter mengecek seperti itu, yang memandikan jenazah juga seperti itu. Jadi saya lebih percaya pada ini daripada kedua orang ini ya, yang ngaku kenal dari hari Sabtu ke Sabtu dengan Pina. Dan dia juga ngaku mensyahadatkan Pina gitu loh. Baik banget mereka. Kemudian Pina ngorok meninggal di depan mereka. Namun keterangan bapaknya datang, Pina ngorok dan meninggal di pangkuan bapaknya. Ya, jadi nggak mungkin kan Pina hidup kemudian disyahadatkan, ngorok meninggal, kemudian Mega dan Widi pulang, datang bapaknya, si Pina hidup lagi, ngorok meninggal di bapaknya. Nggak mungkin. Kalau saya lebih percaya bapaknya. Kalau kalian mungkin nggak percaya Ibtu Rudiana, nggak percaya kakak Pina, nggak apa, tapi kalau saya pribadi untuk bapaknya Pina, ibunya Pina maupun yang nenek memandikan jenazah, saya lebih percaya pada mereka. Ya, jadi jelas dari situ ada pemerkosaan. Terus kalian bilang, tapi Pak Ismail dan Adi bilang ada kecelakaan bang. Ini kan saksi yang kedua-duanya mengaku pertama kali melihat ya di tempat kejadian. Namun saksi ini tidak saling lihat gitu loh. Ya, inilah kekeliruan mereka. Harusnya mereka menyesuaikan biar saling lihat. Saya kadang lucu lihat kedua saksi ini. Pak Ismail tidak pernah bertanya kepada Pak Adi, Pak Adi, saya yang pertama kali melihat kejadian, kenapa saya nggak melihat Pak Adi? Harusnya gitu Pak Ismail. Dan Pak Adi juga ngomong, Pak Ismail, saya yang pertama melihat kejadian di situ. Kok saya nggak melihat Pak Ismail? Harusnya gitu. Jadi ini dua saksi yang bagi saya enggak ya. Kemudian datang saksi Gary Lepek ingin menguatkan Adi dan Ismail. Gary Lepek bilang dia ke makam Sunan Gunung Jati dan ke nginep di Hotel Permata.
Jadi ini ingin menguatkan Pak Ismail dan Adi. Ya, namun akhirnya keburu ketahuan, sampai sekarang hilang saksi ini karena terlalu kelihatan gitu loh. Jadi saksi datang beriringan. Ya, jadi bagi saya jelas ini ada kasus pemerkosaan. Untuk buktinya itu bisa dicek ke rumah sakit karena di situ akan hasil visum itu masih ada di sana. Ya, itu aja. Terima kasih. Iya, sampai sekarang sih memang bukti-bukti itu lebih ke arah kecelakaan yang diupayakan dari pihak 6 terpidana ya. Saya sih juga temannya almarhum Eki, temannya almarhum Vina juga kan sekarang udah mulai bicara. Yang belum bicara adalah dari pihak penyidik sebelumnya, terus hakim sebelumnya, dan pastinya ini ya dari Rumah Sakit Gunung Jati juga yang dulu 2016 silam memang agak sulit ya, siapa saja baik perawat baik dokter yang dulu proses memastikan jenazah Vina ini tuh dalam kondisi seperti apa, bukti-buktinya, visumnya apanya gitu, yang dulu 2016 silam itu siapa gitu kan, sekarang nggak muncul orangnya, nggak tahu gitu kan, kita juga belum tahu siapa beliau-beliau ini yang dulu menangani almarhum Vina sama almarhum Eki kan. Kalau dari sisi foto almarhum Eki juga nggak ada tuh Eki dalam kondisi mengenaskan secara fisiknya gimana gitu kan. Dan kalaupun dari pihak tadi pemandi jenazah atau dokter yang sebelumnya itu pernah sih ya kan diwawancarai oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, nanti akankah jadi saksi di pra peradilan PK 6 terpidana? Nanti kita tunggu aja, kita simak lagi. Beliau ini yang pastinya sudah mengamati kasus Vina dari awal, pasti sudah menganalisa sejeli mungkin, dan mereka pasti jauh pengalaman ya. Dan kasus ini kalaupun arahnya ke pemerkosaan sama pembunuhan, nah kenapa bukti CCTV tidak dikeluarkan? Kenapa bukti obrolan chatnya dari 6 terpidana sampai ke handphonenya Eki hanya handphone Vina yang dimunculkan ekstraksinya? Ini yang jadi pertanyaannya ya, walaupun arahnya mungkin ke pembunuhan dan pemerkosaan. Nah, yang terpenting kan 6 terpidana ini kalau bukan pelakunya berarti harus segera dibebaskan. Dan kalaupun nanti kepolisian berhasil menemukan orang yang sebenarnya itu ya alhamdulillah. Tapi di sini jadinya kinerja polisi itu dikorek habis-habisan. Benar-benar kinerja polisi ini tuh dijadikan contoh untuk kepolisian daerah lainnya untuk lebih jadi berkualitas lagi penanganan kasusnya, lebih teliti lagi ketika menangani kasusnya, kayak gitu-gitulah. Mungkin di situ hikmahnya dari kasus Vina ini ya, lebih jeli lagi, jangan sampai salah tangkap, apalagi main fitnah dan lain-lain, menyiksa orang yang tidak bersalah aja itu udah melanggar hak asasi manusia ya, apalagi kode etiknya nanti gimana. Dan nanti apakah akan ada oknum baik penyidik yang ataupun kepolisian yang bisa jadi dicopot jabatannya, kan ini nggak tahu nih nanti endingnya gimana nih, kita simak dulu nih dari beliau-beliau. Kalau seandainya handphone ini disita, pertanyaannya polisi membuka nggak handphone itu? Saya nggak yakin kalau dia nggak buka. Pasti dia buka. CCTV diambil, saya nggak yakin kalau nggak dibuka. Kenapa dia nggak buka isinya? Otomatis skenario semua jadi nggak ada, Pak. Narasi pembunuhan berencana itu nggak ada, gitu. Buyar semuanya. Instruksi pasal 340-nya itu bubar, Pak. Nggak ada, jangankan 340, Pak. Mungkin 170 nya juga nggak ada. Analisa saya, ya dia ganti kepala sama anaknya supaya anaknya jangan ditangkap. Kafi ini maksudnya. Kafi. Iya. Mas Sarwanto mengatakan apa? Ya kalau tadi Kopolda Jabar sampai sebegini ya. Tadi para jangan kan pilihan ganda ya. Iya, pilihan ganda. Kesembronoan, kepanikan, kelalaian, dan lainnya. Nah, saya kejahatan. Ya buyar lah, kalau kasus ini ternyata bisa jadi mungkin pemerkosaan pembunuhan tapi bukan 6 terpidana, pelakunya gimana? Ya pasti bintang berjatuhan juga lah, ini benar-benar maju kena mundur kena tuh. Kalau arahnya terbukti bukan kecelakaan ya, tapi kalau bisa jadi kasus ini ditutupi ke arah kecelakaan aja ya udah, yang penting 6 terpidana bebas. Nah itu mungkin solusi tengahnya, tapi bisa jadi pelaku yang sebenarnya membunuh ataupun memerkosa Vina dihilangkan, diselamatin oknum tertentu siapa,
Tapi kasihan nanti keluarga Pina ya kan yang mencari keadilan. Kan awalnya dari kakaknya Pina yang ingin kasus ini dibuka gitu kan, dan viral lagi dari 2024 dengan filmnya Sebelum 7 Hari Almarhum Pina itu. Akhirnya kan jadinya 6 terpidana ini dapat kesempatan bisa mengajukan PK juga, ditambah Sudirman juga bentar lagi dipindahkan ke Lapas Bancai. Ini juga kan jadi kabar baik ya. Dan 6 terpidana ditambah Sudirman akan dibantu oleh ratusan pengacara dari Peradi ya, ratusan pengacara loh, itu bukan main-main itu menyerang kepolisian nanti ya. Bakal lebih ramai lagi nih nanti seperti apa di sidang ya, banyakin saksi semuanya turun deh, pokoknya semua saksi dihadirkan, itu yang terpenting. Dan bukti juga kalau bisa dimunculkan kalau memang masih ada tersimpan, itu sih yang terpenting ya. Makasih udah nonton channel Suara Hati Sang Istri, update terus di sini ya, jangan lupa komentar sebanyak-banyaknya, bye.